Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofar Gandra Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen apa ya? Ngobrol IT. Dan di segmen Ngobrol IT kali ini kita akan membahas oh my god. Dan ya, kalian nggak salah lihat, kita akan membahas beberapa hal yang ada hubungannya dengan karakter tadi. Tapi karakter tadi itu kan berhubungan dengan game tertentu. Jadi sebenarnya video ini membahas sebuah hal yang berhubungan dengan game tadi, yaitu Genshin Impact dan karakter. Kalian udah bisa baca di judul. Di segmen Ngobrol IT kali ini kita akan spesifik ngebahas tentang apakah Intel Core 2 series atau Intel Socket LGA 775 masih relevan atau masih worth it untuk dibeli atau dipilih untuk rakitan PC Kerehore di tahun 2024. Panjang banget judulnya, tapi emang seperti itu. Ya, Intel LGA 775. Siapa sih kaum Kerehore yang nggak kenal sama soket LGA 775 gitu ya? Semua rakitan PC atau racikan PC yang semurah mungkin itu kiblatnya pada LGA 775. Karena nggak ada pilihan yang lebih baik dibandingkan LGA 775 untuk rakitan PC Kerehore semurah mungkin untuk kebutuhan game bahkan ya. Karena bisa dibilang LGA 775. Karena bisa dibilang LGA 775 ini minimum banget buat kalian yang mau ngerasain PC atau yang baru mau rakit PC dengan budget sangat terbatas atau semurah mungkin, tapi memiliki kebutuhan yang cukup berat gitu ya, kayak misal buat main game GTA 5 atau bahkan pengen membuat video atau mengedit video di aplikasi CapCut. Dan bahkan kalau kalian misal kebutuhannya cuma buat ketik-ketik atau buat nonton video atau buat arsip dokumen atau hal-hal dasar atau hal ringan lainnya, LGA 775 ini bisa dibilang satu-satunya solusi termurah untuk saat ini untuk rakitan PC Kerehore semurah mungkin. Karena nggak ada lawan gitu ya, LGA 775 kalau ngomongin soal rakitan PC Kerehore semurah mungkin. Ya agak muter-muter ngomongnya, tapi intinya gitu ya. Lah bang, tapi kan ada AM2 Plus atau AM3. Nah, AM2 Plus atau AM3. Ya, kenapa saya sebut tiga-tiganya? Karena saya udah bahas di video kanan atas, boleh cek gitu ya, motherboard AMD itu pusing. Nah, ketiga soket tadi tuh bisa dibilang solusi lain buat kalian yang mau rakit PC Kerehore dengan budget semurah mungkin untuk kebutuhan yang bisa dibilang mau buat ketik-ketik bisa, ataupun bahkan buat gaming kepepet juga bisa. Tapi orang-orang mikirnya tuh apa-apa Intel gitu ya, yang udah biasa didengar tuh Intel. Jadinya AMD nggak terlalu terkenal. Bahkan untuk sampai saat ini ada beberapa teman saya yang nggak mau beli AMD walaupun AMD udah bagus sekarang gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa. Dan ya, dengan hal itu pula orang-orang bahkan beberapa toko komputer pun lebih memilih untuk rakit PC LGA 775 karena ya permintaan konsumen bisa jadi, atau bahkan kepercayaan beberapa orang terhadap Intel tuh sangat kuat gitu ya, sehingga peminatnya jadi banyak. Nah, LGA 775 itu harga di pasarannya juga bisa dibilang murah-murah dan udah turun lagi sekarang. Ditambah stoknya di marketplace ataupun di toko offline tuh banyak banget ya. Kalian datang ke toko komputer dekat rumah kalian atau kalian datang ke mall komputer gitu ya. Kayak kalau di daerah saya itu ada Bandung Trade Mall atau Bandung Electronic Center, itu pasti aja ada yang jual LGA 775 buat rakitan PC. Mungkin budget ya kalau di toko mungkin bisa lebih mahal dikit, yaitu mungkin 700.000 sampai 1 jutaan. Itu pasti ada aja. Dan beberapa PC build up juga banyak yang pakai LGA 775 gitu ya. Dan itu banyak yang bekas kantor atau bekas mungkin fotokopi gitu ya. Banyak yang jual bekas PC build up yang pakai LGA 775. Dan ya itu jadi stoknya banyak banget di marketplace. Kalau kalian misal budgetnya terbatas atau semini mungkin tuh, nggak mungkin kan semini mungkin 50.000 nggak akan bisa rakit PC gitu ya. Minimal banget deh 500.000 contohnya. 500.000 teman-teman bisa rakit PC Intel Core 2 series. Ya kalau saya jelaskan semuanya nanti panjang banget, jadi saya masukkan saja di sini. Dengan rakitan ini kalian bisa main game minimal kayak GTA 5, Genshin Impact, Fortnite juga bisa. CSGO udah nggak ada dan sekarang gantinya CS2, dan CS2 tuh agak berat jadi nggak disarankan buat main di sistem ini gitu ya. Lalu Valorant pun bahkan bisa, tapi agak hoki-hokian. Kalau kalian mainnya di Windows 10, kalau saya ngalaminnya di Intel Core 2 Quad saya nih, pas baru masuk udah langsung blue screen. Nah, tapi dulu saya pernah main juga di Windows 7 dan nggak terjadi masalah kayak tadi gitu ya. Ini nggak tahu masalah di Windows 10-nya atau nggak tahu masalah di Intel Core 2 series-nya. Jadi untuk Valorant sebenarnya bisa, performanya nyanggupin gitu ya. Tapi itu tadi ada masalah tertentu
untuk kalian bakal gacha gitu ya, kadang bisa masuk kadang enggak. Nah itu kan bisa dibilang 500.000 gitu ya, udah bisa main GTA 5 dengan playable, walaupun ya burik juga, tapi orang yang sebelumnya belum punya PC gaming dan pengen ngerasain main game GTA 5 dengan budget semurah mungkin tadi 500.000, teman-teman udah bisa main beberapa game yang saya sebutkan tadi. Dan bukan cuma buat main game, kalau kalian misal mau jadi video editor pemula gitu dan pengen belajar editing atau pengen ngebuat konten di Instagram, kalian bisa manfaatkan PC rakitan tadi untuk kebutuhan editing di aplikasi CapCut. Jangan maksain di DaVinci Resolve gitu ya. Dan ya saya udah nyoba juga dan lancar juga untuk aplikasi CapCut menggunakan Intel Core 2 series, dan ya mirip-mirip lah sama spek yang saya gunakan. Itu tadi kalau kebutuhannya yang cukup berat kayak misal gaming atau editing. Kalau kalian misal kebutuhannya yang mendasar kayak misal cuman buat nonton video atau cuman buat ngetik-ngetik atau browsing ringan, pilihan terbaik menurut saya LGA 775. Nah di tahun 2024 ini apakah masih worth it bang kalau saya rakit LGA 775 untuk kebutuhan saya? Nah jawaban simpelnya adalah tidak. Tapi lah kenapa jadi tidak bang? Ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, Intel Core 2 series tuh masih cukup oke dan bisa dibilang ya pilihan terbaik kalau kalian budgetnya seminim mungkin gitu ya. Kayak tadi 300 atau 500 ribu itu bisa jadi pilihan yang paling baik kalau kalian kebutuhannya mau main game awal-awal atau buat kebutuhan mendasar. Tapi ada beberapa hal yang ini nggak bisa diukur dari performa, yaitu soal fitur dan upgradeabilitas. Intel Core 2 series atau Pentium Dual Core atau Intel LGA 775 itu emang performanya oke gitu ya untuk kebutuhan zaman sekarang, untuk kebutuhan browsing, bahkan untuk kebutuhan gaming, Intel Core 2 Quad-nya juga masih bisa diandalkan kalau soal performanya. Saya masih pakai Intel Core 2 Quad Q9650 ya di PC saya ini, dan masih bisa main game Genshin Impact 30 FPS, GTA 5 30 FPS, dan beberapa game lainnya kayak Valorant juga. Kalau hoki saya bisa jalan di 50-60 FPS. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, ada dua hal tadi yang nggak bisa diukur oleh performa doang, yaitu fitur dan upgradeabilitas. Dan bisa dibilang kedua hal ini menjadikan LGA 775 itu nggak bisa jadi pilihan lagi buat rakitan PC tahun 2024. Tapi kalau kalian baru mau rakit PC dengan budget semurah mungkin, LGA 775 ini satu-satunya solusi buat kalian yang mau rakit PC semurah mungkin untuk awal-awal. Jadi jawaban tidaknya yaitu buat kalian yang mau rakit PC pertama kali tapi budgetnya mumpuni, misal di atas 1 jutaan gitu ya. Kalian jangan rakit Intel LGA 775 gitu. Kalian rakit aja Intel Gen 2 atau Gen 3 yang itu fitur dan upgradeabilitasnya lebih baik daripada Intel LGA 775 gitu ya. Lalu nggak worth it juga kalau kalian misal sebelumnya pakai Intel Core 2 Duo terus pengen upgrade ke Core 2 Quad Q9650 atau seri tertingginya dan budgetnya tuh misal 300.000 buat upgrade. Nah itu nggak worth it daripada kalian upgrade CPU-nya aja. Saya sarankan beli H61 yang harganya 200.000, lalu beli RAM DDR3 kalau sebelumnya pakai DDR2 gitu ya, yang total 8GB itu 100.000, dan beli CPU Intel i3-nya yang harganya 30.000. Dan ya itu kalian bisa dapat motherboard, CPU, dan RAM dengan harga 300.000. Tapi kalau kalian baru mau rakit PC, baru awal-awal mau nyobain PC gitu, dan buat kalian yang budgetnya minim banget gitu ya, kayak tadi 300 sampai 500.000, LGA 775 masih worth it aja buat dipilih. Karena alasan yang udah saya jelaskan di tengah jalan tadi gitu ya, soal performanya. Kita nggak bisa mikirin soal fitur dan upgradeabilitasnya gitu ya. Harga segitu nggak mau harus ada yang dikorbankan. Dan ya dengan 300 sampai 500.000 ini, LGA 775 ini masih bisa diandalkan untuk kebutuhan tadi. Dan kita bahas lebih lanjut dikit aja gitu ya soal fitur dan upgradeabilitas dari LGA 775. Pertama, fitur ini agak disayangkan gitu ya. Sempat ada masalah antara Genshin Impact yang nggak bisa dijalanin di Intel Core 2 series. Dan masalahnya ternyata ada pada CPU dari Intel LGA 775 yang nggak support SSM 4.1. Tapi bang, saya pakai Q9650 nih atau Intel Core 2 Duo yang terbaru yang udah ada SSM 4.1, tapi nggak bisa main Genshin Impact juga. Nah, saya nggak tahu alasannya kenapa, tapi emang seperti itu ya. Walaupun udah punya SSM 4.1, semua Intel Core 2 series tuh nggak bisa mainin Genshin Impact pas di patch 4.3 kemarin. Dan ya karena itu semua cuman bug jadinya di SSM dan ya karena itu semua cuman bug jadinya di patch 4.4 ini udah dibenerin sama Hoyoverse-nya. Nah sebenarnya apa sih SSM 4.1 itu?
SSM 4.1 itu bisa dibilang adalah bagian dari instruction set atau CPU ekstensi dari sebuah CPU. Dan CPU extension atau ekstensi CPU, aduh susah banget ngomongnya ya, adalah kumpulan dari instruksi-instruksi dasar yang dapat dijalankan oleh sebuah CPU. Nah, instruksi ini menentukan operasi dasar yang dapat dilakukan oleh CPU, seperti operasi aritmatika, logika, dan transfer data antar registernya. Dan ya, ekstensi CPU ini udah banyak yang bahas gitu ya, dan saya juga belajar dari Bang Suka IT di kanan atas, nanti saya masukkan gitu ya link pembahasan tentang CPU instruction set. Ya, mungkin penjelasan soal CPU ekstensi ini biar lebih simpel, saya masukkan saja analogi dari CPU ekstensi. Oke, tadi saya bahas sampai SSM 4.1 ya. Nah, Genshin itu sempat nggak bisa jalan di LGA 775 yang nggak memiliki SSM 4.1 maupun SSM 4.2 kayak Intel Core 2 series yang generasi terbaru. Genshin sih ngumuminnya katanya untuk CPU yang bermasalah yang nggak bisa main Genshin Impact tuh yang nggak ada SSM 4.1. Tapi nyatanya CPU Core 2 kuat yang terbaru aja yang punya SSM 4.1 tetap nggak bisa dijalankan. Ya, nggak tahu kenapa tuh Genshin aneh. Nah, untungnya di patch terbaru 4.4 itu udah dibenerin dan ternyata itu cuman bug. Dan tapi ini nggak menutup kemungkinan suatu saat bakal bisa dibilang CPU ekstensi ini SSM 4.1 maupun SSM 4.2 jadi minimum requirement buat game-game modern ke depannya. Contoh, Apex Legends itu sekarang udah nggak bisa dijalanin di Intel Core 2 series manapun karena dia butuh instruksi SSM 4.2. Lalu game lain kayak Far Cry 5 juga sama nggak bisa, dan semua Intel Core 2 series itu nggak ada SSM 4.2, sayangnya itu aja ya. Nah, selain untuk kebutuhan game, SSM 4.2 ini atau CPU ekstensi tertentu ini juga dibutuhkan untuk beberapa program modern saat ini kayak Adobe Photoshop 2024 atau 2000 berapa gitu ya. Ya, begitulah. Dan selain fitur CPU ekstensi tadi gitu ya, fitur kayak Intel QuickSync yang meringankan beban CPU saat lagi rendering atau lagi encoding juga nggak ada pada Intel Core 2 series. Lalu Intel Smart Cache yang bikin lebih kenceng juga di Intel Core 2 series nggak ada. Dan beberapa fitur lain yang dibutuhkan untuk beberapa aplikasi dan game modern tuh nggak ada pada Intel Core 2 series. Emang jadul belum tentu lambat, itu emang bener. Tapi yang namanya jadul pasti ketinggalan. Soal tadi ya, fitur dan teknologi. Dan juga kalau soal upgradabilitas, saya sering banget nyinggung LGA 775 ini yang upgradabilitas itu sangat sempit. Jadi ya saya nggak perlu jelasin lagi gitu ya, karena LGA 775 ini ya mentok sampai Intel Core 2 Quad Q9650 atau Intel Core 2 series QX9770 kalau nggak salah. Yang itu harganya mahal banget, ditambah nggak worth it aja untuk dibeli. Ya emang sebenarnya tidak worth it lagi untuk jadiin pilihan kalau kalian misal mau rakit PC di awal tapi budgetnya 1 jutaan ke atas, atau buat kalian yang mau upgrade dari misal yang sebelumnya pakai Pentium atau Core 2 Duo terus ada budget 300.000 aja, kalian upgrade-nya mending ke H61 daripada upgrade CPU ke Q9650 yang harganya itu mahal banget. Ya itu aja sih sebenarnya. Oke, mungkin itu saja beberapa penjelasan tentang LGA 775 yang bisa worth it, bisa enggak gitu ya, tergantung situasi teman-teman. Dan mungkin kalau kalian sedikit bingung untuk memilih decision atau memilih pilihan mending rakit 775 atau upgrade 775 atau enggak gitu. 775 dari tadi susah banget ngomong ini ya. Kalian bisa tanyakan di kolom komentar kalau kalian misal bingung untuk memilih pilihan. Dan ya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jofri Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.